Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hermayani. Di sini saya dari kelas EQ 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi riba dan bunga bank. Riba ialah menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah riba utang piutang atau riba ad-duyun. Riba ad-duyun ini terbagi dua lagi, yaitu yang pertama riba jahiliyah, yang kedua riba qard. Berikutnya, riba jual beli atau riba al-buyu. Riba al-buyu terbagi menjadi dua, yang pertama riba nasyiah, yang kedua riba fadl. Selanjutnya, larangan riba dalam Al-Quran. Yang pertama, larangan riba dalam Al-Quran ialah riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam akan memberikan balasan orang yang kepada orang Yahudi yang memakan riba. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat yang diturunkan untuk yang menyangkut riba. Lalu, larangan riba dalam sunnah. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa pada suatu ketika Bilal membawa barni atau sejenis kurma berkualitas baik ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian ia bertanya kepadanya. Lalu, konsep riba dalam perspektif non-muslim. Adapun konsep riba menurut mereka yang disebutkan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, konsep riba di kalangan Yahudi. Yang kedua, konsep bunga di kalangan Yunani dan Romawi. Yang ketiga, konsep bunga di kalangan Kristen. Alasan pembenaran pengambilan riba. Yang pertama, dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya. Yang kedua, hanya bunga yang berlipat ganda saja dilarang, sedangkan suku bunga yang wajar dan tidak menzolimi diperkenankan. Yang ketiga, bank sebagai lembaga tidak masuk dalam kategori mukallaf. Yang demikian tidak terkena kitab ayat-ayat dan hadis riba. Yang keempat, bahwa bunga termasuk riba hanyalah yang bersifat konsumtif saja, sedangkan bunga produktif tidak termasuk riba. Yang kelima, pengharaman riba karena selalu dikaitkan dengan unsur kezoliman terhadap orang lain. Yang keenam, penambahan uang di dalamnya tidak dipersyariatkan dalam akad, sedangkan tambahan baru dianggap sebagai riba apabila hal itu disyariatkan dalam akad. Perbedaan investasi dan membungakan uang. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan usaha tidak kepastian. Dengan demikian, perolehan kembalian atau return tidak pasti dan tidak tetap. Yang kedua, membungakan uang. Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif, pasti dan tepat. Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Berikutnya, perbedaan bunga dan bagi hasil. Yang menentukan perbedaan bunga dan bagi hasil ialah yang pertama itu penentuan besaran, yang kedua acuan pembagian, yang ketiga besarnya pendapatan dan jumlah pembayaran, yang keempat eksistensi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon undur diri. Terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.